Yang pertama linear regression, yang prediction. Kita akan memprediksi skor. Yang pertama ini kita cari dulu. Caranya sama dengan lines kurung buka, kita variabel y kita blok, kemudian titik koma yang variabel e, kemudian titik koma, terus titik koma, false, kurung tutup, enter. Nah, udah ketemu. Ini kan koefisien slope-nya atau garis miringnya, tinggal kita copy, kemudian paste. Kita copy. Sekarang kita mau mencari coefficient of intercept-nya. Ini kita blok. Kemudian insert. Kita pilih scatter. Kita pilih ini. Nah, ini udah muncul kartunya. Kita klik kanan. Kemudian add trend line. Kemudian ini kita pilih linear. Kemudian display equation on card dan display error square. Kemudian kita beri warna, garisnya ini kita beri warna merah. Ini rumusnya Y sama dengan 5,2503 X ditambah 67,162. Nah, 5,2503 ini pastikan sama dengan coefficient of slope. Nah, ininya coefficient of intercept. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah, jadi rumusnya skor atau Y sama dengan 5,2503 dikali duration ditambah 67,162. Nah, ini sama ini yang ini 8 jam ya. Kita cari rumusnya. Kita cari skornya. Sama dengan 5,2503 dikali ini 8 jam ditambah 67,162. Nah, kalau yang 8 jam itu hasilnya ini. Ini kita tarik aja. Nah, ini hasilnya. Yang ini kita kopas saja yang ini. Linear regression kita pilih ke data, kemudian data analisis, kemudian kita pilih regression, kemudian kita OK. Nah, ini variabel Y-nya yang mana? Kan yang ini keputusan pembelian. Ini kan
yang variabel Y, kemudian kita plot. Nah, untuk variabel X-nya ini iklan radio, digital marketing, dan iklan koran. Kita plot semua. Kemudian labelnya kita centang. Kemudian ini kita tata dulu. Pertama kita lihat yang R-square. Kemudian kita lihat yang p-value. Kemudian kita lihat negatif atau positif dari koefisien. Jika ini tidak ada tanda min, jadi itu tandanya positif. Kemudian ini kita interpretasikan di nilai R menunjukkan nilai sebesar 0,5705 atau 57,05%, yang artinya adalah bahwa variabel keputusan pembelian atau variabel Y dalam penelitian ini sebesar 57,05%, dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan X3
yang ada dalam penelitian ini, sedangkan sisanya ini carinya 1 dikurangi sedangkan sisanya 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Kemudian dari ANOVA-nya ini kita interpretasikan, kita merge and center dulu. Lihat dari tabel ANOVA didapatkan nilai signifikan F adalah sebesar 0,46, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan, ketiga variabel independen dalam penelitian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian atau variabel Z. Kemudian yang ini
Yang pertama, iklan radio atau variabel X1 variabel iklan radio dan value sebesar 0,641 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Kemudian kalau variabel X2 variabel converting memiliki nilai koefisien sebesar 26,870 dan nilai p-value sebesar 0,007 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Kemudian iklan koran atau variabel X3. Variabel iklan koran memiliki nilai koefisien sebesar 1,599 dan nilai p-value sebesar 0,637, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Kemudian yang kita balik ke sheet pertama. Kemudian ini kita copy paste di SPSS. Dan ini kita copy paste ke SPSS. Ini kita balik ke sheet 1, kemudian datanya ini kita copy. Ini kita udah hilangin ininya dulu ya, soalnya nanti kalau enggak isinya banyak nolnya. Nah, jika sudah dikompres, kita beralih ke variabel view. Ini kita ganti X1, X2, X3, dan Y.
Kemudian label ini kita kasih iklan radio, kemudian digital marketing, kemudian iklan koran, dan yang terakhir keputusan pemilihan. Measure-nya kita ganti scale. Yang variabel X1, X2, X3 aja, yang Y nggak usah diubah. Ya sudah, kita kembali ke data view, kemudian kita analyze, kemudian regression, linear. Keputusan pembelian kita masukkan ke dependen, iklan radio kita independen, digital marketing independen, iklan koran juga independen. Kemudian kita ke statistik. Kemudian kita jenah yang collinearity diagnosis. Kemudian continue. Kemudian yang plot. Ini ada Z dan X. Ini yang Z first X. Yang X Y prediction. Ini X. Sudah, kita continue. Kemudian di save, kita centang yang unstandard. Kemudian continue. Kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas pada penelitian ini, kita pertama melihat histogramnya terlebih dahulu. Nah, ini histogram pada penelitian ini berbentuk pola gunung. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi secara normal. Nah, kemudian berdasarkan p-plot. Berdasarkan p-plot ini menunjukkan bahwa data ini menyebar di sekitar garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Yang ketiga, uji Kolmogorov. Munculkan ini yang baru caranya. Untuk memunculkan datanya, kita pilih analyze. Kemudian non-parametric test. Klik ke dialog. Kemudian non-sampelnya ini. Nah, lihat dari ini ya. Data di sini kita menemukan 0,078. Yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi secara normal. Kemudian yang kedua, uji multikolinearitas. Kita lihat di koefisien. Nah, berdasarkan dari data ini, VIP dari masing-masing variabelnya ini kurang dari 10 dan nilai toleransi dari masing-masing variabel lebih dari 0,1. Jadi, diketahui bahwa data variabel yang digunakan dalam penelitian ini
tidak saling berkolerasi atau data yang digunakan terbebas dari gejala multikolinearitas. Kemudian yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Kita lihat dari scatter plot. Nah, dari penelitian ini menunjukkan data secara merata dan tidak membentuk pola tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan ini terbebas dari gejala heteroskedasitas. Kemudian uji heteroskedastisitas. Kita lihat di scatter plot. Nah, berdasarkan data ini, kita lihat data ininya tersebar secara merata dan tidak membentuk pola tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Kemudian uji hipotesis. Yang pertama kita lihat di model summary. Kita lihat yang R-square. Dari sini kita ketahui bahwa nilai R-square sebesar 0,571. Nah, hal tersebut menunjukkan variabel keputusan pembelian konsumen sebesar 0,571 dipengaruhi oleh variabel digital marketing, iklan radio, dan iklan koran. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian signifikan simultan. Kita lihat dari data ANOVA ini. Berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa signifikan 0,046, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Kemudian signifikansi parsial. Kita lihat dari koefisien ini. Yang pertama, iklan radio atau variabel X1. Variabel X1 memiliki nilai koefisien sebesar 0,1974 dan nilai p-value sebesar 0,642, yang mana nilai p-value tersebut lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan variabel X1 secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen atau variabel Y. Yang kedua, digital marketing atau variabel X2. Variabel X2 memiliki nilai koefisien sebesar 26,870 dan nilai p-value sebesar 0,007, yang mana nilai p-value tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan variabel X2 secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen atau variabel Y. Yang ketiga, iklan koran atau variabel X3. Variabel X3 memiliki nilai koefisien sebesar 1,599 dan nilai p-value sebesar 0,637, yang mana nilai p-value tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen atau variabel Y. Logistic regression yang pertama kita copy dulu yang ini. Biar cepat kita pakai shift, control, dan tanda panah.
kita copy, kemudian buka file SPSS-nya. Kemudian kita paste. Kemudian kita ke variabel view. Ini kita ubah subscribe. Yang bawah X. Yang kemudian ini income. Ini desimal kita ubah jadi 0. Kemudian value-nya kita ubah. Ini 0, ini no subscribe. Kemudian kita add. Kemudian 1. Ini kita isi subscribe. Kemudian kita add. Nah, kalau udah kita oke. Ini yang subscribe kita ganti nominal, kemudian X dan income kita ganti sekian. Kita balik ke data view, kemudian kita pilih analyze, regression, kemudian kita pilih binary location, subscribe kita masukkan ke dependent, kemudian X kita masukkan ke covariates sama income, kemudian save, yang probabilities group membership kita centang, yang continue, hasil customer sama case vision. Ini kita centang semua, dan kalau yang si I-nya ini boleh dicentang, boleh enggak. Kemudian kita continue. Sudah, kita langsung pilih OK. Lihat dari ini, tandanya ini kan misinya 0, jadi tidak ada yang tidak kelewat, jadi datanya itu aman, tidak ada yang ketinggalan. Kemudian kita lihat di blok 0, di sini tandanya 553. Nah, sedangkan di blok 1 ini 514. Jadi dari data blok 0 dan blok 1, nilai main 2 log likelihood-nya berbeda. Nah, sedangkan di blok 1 lebih kecil, sehingga data dinyatakan bagus. Semakin kecil hasilnya, tahap selanjutnya maka semakin baik dan akurat prediksinya. Nah, tadi kan dari blok 0 ke blok 1 itu datanya semakin kecil, jadi akurat untuk prediksinya. Kemudian kita lihat di yang kita kan mempunyai omnibus test, kita ada 2 variabel. Untuk modelnya ini ada nilainya 0,00. Nah, kan harus itu kurang dari 0,05. Variabel usia dan income itu memiliki pengaruh yang signifikan untuk berlangganan.
Kemudian model summary-nya. R square-nya 0,12. Ini kecil nggak apa-apa karena tidak begitu berpengaruh. Kemudian Hashmore dan Lamsnow. Ini hasilnya lebih besar dari 0,05. Jadi data yang kita gunakan itu cocok dengan model. Kemudian classification tabelnya. Ini tingkat akurasinya jadi 66,3%. Kemudian variables in the equation. Ini kita lihat usia memiliki pengaruh secara signifikan. Semakin tinggi usia akan semakin tinggi untuk konsumen berlangganan. Kemudian income ini lebih kecil dari 0,05. Jadi dia memiliki kesempatan untuk berlangganan. Sekarang yang machine learning. Ini kan kita sudah punya data. Kemudian kita ke variable view. Kita coba lihat ya. Ini variabel dependent dan yang 1 sampai 8 ini independen. Kita akan memprediksi yang performa. Nah, ini di value-nya ada beberapa. Ini seperti ini, 0 itu male, yang 1 female. Kemudian yang ini juga yang 1 low concern, ini yang 8. Ini 1 sampai 8. Ini dan ini juga ada yang ini karena IDS kan. Kita balik ke data view. Kita kan mau cari performa ini. Kita sudah mempunyai Nah, ini kita sudah mempunyai 100 pekerja yang sudah bekerja ya. Kita sudah menghitung semua IQ, gender, teliti, personality, pengalaman kerja, gelar, sama pengalaman matematika. Nah, ini kita memiliki calon pekerja baru. Kita harus mencari performanya karena dia belum ada. Kita kan mau memilih karyawan yang mana yang memiliki performa yang paling bagus, jadi bisa kita terima di perusahaan. Nah, caranya kita klik analyze, kemudian neural network, kita pilih yang multi-layer based. Kemudian ini skor kinerja kita ke dependen. Kemudian yang faktor kita kosong. Kemudian yang covariate kita masukkan semua ini. Ini kita masukkan ke covariate. Nah, ini udah kita masukkan semua. Kemudian kita lihat ada beberapa, ini kita coba klik yang partial. Nah, ini 70% dari data kita ini buat training, kemudian 30% buat tes. Kemudian ya arsitekturnya. Ini kita abaikan saja. Kemudian yang training kita abaikan aja. Kemudian yang output kita
Ini kan ada beberapa yang tentang description, diagram, model summary, classification. Kemudian kita harus mencetak ini ya independent variable. Ini untuk mengetahui 8 variabel yang di atas itu, kita supaya tahu variabel mana yang memiliki nilai yang sangat penting. Kemudian save. Ini kita centang yang save prediksi value. Kita kan untuk mencari prediksi value dari calon karyawan kita. Kemudian kita export, kita abaikan. Absen kita abaikan. Kalau udah kita klik OK. Lihat cache processing summary. Kita kan tadi ada 115 data. Nah, ini 100-nya itu dari pegawai lama. Kemudian ada 15 data yang akan kita prediksi. Nah, untuk data yang kita gunakan untuk training itu ada 70 data atau 70%. Kemudian yang digunakan testing itu 30 atau 30%. Kemudian yang network information, ini kita lihat yang coverage, ini kita ada gender, ketelitian, ini ada 8 variabel. Kemudian number of within layer itu ada 1. Nah, ini di sini itu ada 3 layer. Seperti ini. Ini 1, ini layer 2, ini layer 3. Nah, ini yang akan mengetahui performa dari karyawan kita, calon karyawannya. Kemudian saat training ini, prediksi yang tidak benar itu sebanyak 34,3%. Untuk yang testingnya, prediksinya 53,3%. Nah, ini kan besar. Ini jadi akurasinya sangat kecil karena persentase dari kesalahan prediksinya 53%, lebih dari 50%. Kemudian ini kita bisa tahu variabel mana yang mempengaruhi sangat besar. Yang pertama, intelligent question yang IQ. Ternyata IQ memiliki peran yang cukup signifikan untuk memprediksi performa yang baik atau tidak. Kemudian gender, ternyata nilainya kecil, 14,4%. Jadi gender tidak begitu memiliki pengaruh. Cowok atau cewek bisa memiliki kemungkinan yang sama. Kemudian yang ketelitian memiliki nilai 56,5%. Ini memiliki cukup bagus. Kemudian optimis personality ini 51,4%. Untuk pengalaman kerja 81,5%. Nah, ini jadi pengalaman kerja sangat mempengaruhi performa dari calon karyawan. Untuk yang memiliki gelar itu cuma 5,9%.
sukses menyelesaikan soal matematika 15,3%. Kemudian yang offense Aldi Tahir 18,8%. Jadi variabel yang sangat mempengaruhi saat performa calon karyawan itu yang IQ sama yang pengalaman kerja. Nah, ini yang normalis important, ini variabelnya. Yang pertama IQ, kemudian pengalaman kerja, kemudian teliti, personality, Aldi Taher, mat, gender, dan yang terakhir gelar. Nah, setelah kita menganalisis hasil outputnya, kita kembali ke data tadi. Nah, ini ada variabel baru. Kemudian ini performanya 10, tapi ini 9. Ini ada kesalahan prediksi 53,3%. Jadi, nah ini prediksi yang calon karyawan baru, ini yang 101 ini 3. Kemudian yang 102 itu 3. Jadi ini hasil prediksinya nanti. Ini hasil prediksi dari 15 orang calon karyawan baru. Jadi tadi kan ada kesalahan. Ini kan masih memiliki persentase kesalahan yang besar 53,3%. Jadi ini harus kita ulangi supaya menghasilkan kesalahan yang cukup kecil. Caranya mengulang lagi untuk menghasilkan kesalahan yang lebih kecil. Caranya ini kita clear, kemudian kita analyze, kita multiplier, kemudian ini kita tetap di sini. Covariate kita akan hilangkan berbagai variabel yang tidak penting. IQ masih penting, gender kita keluarkan, kemudian ketelitian kita keluarkan, kemudian optimis, personality ini kita keluarkan, kemudian memiliki gelar juga kita keluarkan, kemudian sukses menyelesaikan kita juga keluarkan, fans Aldi Tahir juga kita keluarkan. Nah, bagian pasien ini masih tetap. Ini juga sudah. Output sudah kita centang. Save. Option. Udah. Kemudian kita oke. Ini untuk hasil outputnya. Kita lihat untuk contohnya yang training ini ada 76 data, yang testing 24 data. Nah, untuk network information-nya, coverage-nya menjadi 2, IQ sama pengalaman kerja. Kemudian, di sini cuma ada 4. Lihat. Kemudian model summary. Nah, untuk training, ini data yang tidak akurat 19,7%, sedangkan yang testing 25%. Jadi, ini sudah di bawah 30%, lebih kecil daripada yang tadi. Ini kita untuk normalis importnya yang paling tertinggi IQ dengan 100%, dengan pengalaman kerja 59,1%. Nah, udah kita kembali ke data yang tadi. Nah, untuk 15
Karyanya baru ini untuk yang 101 ini performanya satu, yang 102 satu juga sampai di sini. Ini ada yang 6, ada yang 8, 9, 10. Nah, dari data analisis ini kita dapat memilih untuk yang cocok kita ambil itu yang performa 10, yang 115 dan 114.